Bab 48, segera menjanda. Jam 9 pagi aku terbangun dengan kondisi yang lebih baik. Jauh lebih segar rasanya, semua sakit itu hanya tinggal sedikit. Walau semua tubuhku rasanya habis dipukuli, remuk redam seperti hatiku yang sudah disakiti berulang kali. Aku juga sudah dipindah di ruangan lain dan aku merasa memakai pakaian yang lebih segar, kering, dan harum. Ini pakaianku dari rumah ibu, karena khas sekali pewanginya. Saat aku menengok, sudah ada si kecil yang sedang menyusu. Ibunya belum bangun sudah disedot saja. Pasti ibu yang meletakkan si malaikat ganteng ini di posisi ini. Aku tersenyum menatap wajah yang sudah dibersihkan itu, dengan bedong biru, dan wajah yang lebih terlihat jelas. Bengkaknya sedikit berkurang sekarang, matanya terpejam, hanya mulutnya saja kemut-kemut menyusu, lucu, gemas sekali. Aku beri nama Muhammad Hasan. Bagaimana Kai? Ada suara lelaki yang familiar di samping kiriku, berlawanan dengan posisi bayiku saat ini. Zaki. Aku mendiamkannya. Belum saatnya aku bicara dengannya. Terlebih aku tak jadi mati kemarin. Kalau kamu ada request nama, bisa ditaruh di depan atau di belakangnya Kai. Muhammad agar ia dapat barokah nama manusia paling mulia. Hasan artinya kebaikan, juga nama cucu baginda Nabi dari Sayyidatuna Fatimah. Aku suka nama itu. Semoga barokah dua manusia itu menjadikan anak kita anak soleh, hebat dan alim. Sebuah doa, makanya aku aminkan ucapannya. Kalau ia tidak sedang mendoakanku, aku takkan gubris dia. Kai, kamu masih marah? Kamu gak baca pesan aku? Nada suaranya merengek, seperti anak kecil yang tidak diberi permen. Aku tak menajawabnya. Kai, please, kamu dengerin aku dulu, ya Kai. Melihat aku yang tidak merespon, mungkin ia kesal juga. Kita sudah punya anak bersama Kai. Kita harus lebih dewasa. Kita pikirkan anak kita juga, jangan egois sendiri. Saat itu, bapak dan ibuku datang ke ruanganku. Memang ruangan ini sepertinya VIP untukku. Hanya ada satu pasien di sini, aku. Melihat aku sudah banyak dukungan, aku meminta ibu membawa anakku yang sudah tertidur ini. Ia sudah melepas susuku. Aku menutupnya terlebih dahulu, lalu menengok ke wajah pria yang saat ini statusnya masih suamiku itu. Aku mau cerai. 3 kata itu keluar juga akhirnya. Ia menggeleng. Aku gak mau. Aku tidak peduli. Lalu melengos saja. Malas meladeni dia. Kayla sekarang sedang masa pemulihan. Kalau dia mau cerai, ia lebih baik dituruti saja. Toh kamu cuma bisa bikin dia susah aja. Ini sudah kali kedua ya nak Zaki. Saya sudah tak percaya lagi. Maaf saja. Saya juga masih bisa kasih nafkah untuk anak dan cucu saya. Jadi setelah akta anak ini selesai, ia diproses saja. Untuk kebaikan bersama. Toh, nak Zaki ini Ustadz. Carilah jodoh yang cocok di lingkungan nak Zaki. Saya lihat anak saya tambah kurus. Daripada anak saya tertekan, nanti depresi, saya gak mau anak saya mati konyol. Ucapan bapak sangat tegas, dan bahkan aku kaget dengan kalimat panjang itu. Terdengar jelas bapakku sakit hati, ia mungkin tak tega melihatku yang seperti ini. Walhasil, keduanya keluar, karena permintaan ibuku yang meminta mereka menyelesaikannya di luar saja, agar aku beristirahat. Ya, aku tak mau mendengar apapun itu. Mau cerai atau tidak, aku tidak peduli. Mau lulus kuliah atau tidak, aku juga tak peduli. Aku hanya peduli dengan sosok kecil ganteng milikku itu. Gemas, hidupku, semangatku. Aku pulang sore harinya, tentu ke rumah orang tuaku. Di sana sudah ada Anissa yang sudah menyulap kamar kecilku jadi kamar ibu-ibu. Ada box bayi berwarna biru yang lucu. Dan kini kamarku punya wallpaper cute, ala baby boy.
hebat sekali Anissa itu. Di pojokan sana, ada banyak kado. Ada tumpukan pemper juga, ada lemari kecil yang sepertinya sudah berisi pakaian bayi, serba biru. Aku terkikik, ini manis sekali. Makasih ya Nis. Ia mengangguk, lalu memelukku. Karena wajahnya menempel dengan leherku, aku tahu ia menangis. Untung saja bayiku digendong ibuku sekarang. Ini semua Zaki yang buat. Setelah dia diusir bapakmu, dia langsung ke rumah, buat ini semua, beli semua kebutuhan bayi dan kamu. Aku boleh ngomong Kai? Ia melepas pelukannya, memandangku dengan matanya yang penuh air mata. Melihat kejadian hari itu, ibuku keluar, menimang bayiku yang sedang ditimang dengan tembang bahasa Jawa, akan jadi anak paling dimanja dia, kujamin itu, setidaknya aku yang akan memanjakannya. Aku mengangguk, sebelumnya aku benarkan posisiku. Aku duduk dengan sulit, karena aku mengenakan sewek dan di dalamnya ada lilitan kain erat, katanya agar aku kembali ke bentuk perut semula. Padahal semula aku kurus kering. CK. Apa gak mending aku berisi seperti ini saja, walau hanya berisi di perut. Anissa juga membantuku duduk dengan nyaman dan aman, agar jahitanku tidak sakit, kini cara jalan dan cara duduk sangat menentukan. Aku mengangguk, siap mendengarkan semua ucapannya. Kamu gak lihat pesan dari abang ya? Aku mengerutkan dahi. Maksudnya pesan WhatsApp? Tentu saja tidak, kan aku lagi marah dengannya. Aku menggeleng. Ia lalu menaik nafas panjang. Makanya, aku lihat semua. Kamu tuh salah paham Kai. Coba aja sebelum kamu pergi kamu lihat isi pesan itu. Waktu kamu gak ada di rumah. Pas Zaki lagi cariin sarapan, dia bingung. Nanya-nanya ke aku. Nyari kamu. Kita berkesimpulan kamu ke kampung. Jadi langsung nyusul. Sesampainya di sana, katanya kamu tidur. Gak mau diganggu. Lalu kami pergi dulu cari makanan. Datang kembali kamu dan seisi rumah gak ada. Aku, Zaki sama ibu dan bapak panik Kai. Zaki cerita semuanya. Sambil nangis-nangis, ini kali pertama aku ngeliat abangku kayak gitu. Dia jelasin semuanya. Karena bapakku dan ibuku ikut marah dengannya. Kami muter tanya-tanya tetangga. Terus dapat kabar kamu dibawa ke klinik itu. Kami langsung ke sana. Tapi gak boleh masuk sama bapakmu. Lalu, kamu tahu kan? Aku mengangguk. Aku tahu apa yang terjadi. Juga bapakku yang kecewa berat dengan Zaki dan mendukung kalau aku mau bercerai. Dia ngirim pesan ke Wamu. Nelpon kamu beberapa kali. Tapi gak dibaca. Gak diangkat. Zaki cerita kamu salah paham tentang tugas keluar kota itu. Awalnya memang dia mau ikut, tapi begitu lihat reaksi kamu, dia ngalah. Dia sudah bilang tidak mau ke Pak Kiai. Lalu pas pulang kamu gak ada, dia stres bukan main Kai. Dia bahkan bilang ke bapakku, kalau Kaila mau kembali dengannya, dan gak mau tinggal di pondok, dia mau berhenti saja ngajar di pondok mau nurutin kamu mau tinggal di mana, dia bisa atur bisnisnya online. Dia mau jadi pebisnis aja katanya. Oh, mendengarnya aku sedikit tersentuh. Sedikit ya, sedikit. Waktu dia dipukuli bapakmu, dia diam Kai, nerima semuanya. Karena dia ngerasa bersalah, nunggu sampai anaknya lahir. Lalu dia diusir lagi. Dia nangis lagi Kai. Nangis bener-bener melas banget mukanya. Dia mau ngeliat kamu, nemenin kamu, tapi diusir terus sama bapakmu. Terus dia mohon-mohon, tapi bapakmu bilang dia harus memohonnya sama kamu. Tapi bapakmu gak ngizinin dia ketemu lagi sama kamu. Katanya biar dia aja yang nafkahin kamu sama anakmu. Kamu tahu Kai, itu pertama kalinya aku ngeliat Zaki nangis kayak orang gila. Dia udah kehilangan akal, nangis kayak anak bayi. Bapak dan ibuku cuma bisa diam,
Ya karena di situ ada kesalahan Zaki juga, dan Aku memberi kode kepada Anissa untuk diam. Aku sudah cukup lelah dengan semua yang terjadi denganku. Kini aku disuruh bersimpati dengan Zaki. Anissa adalah temanku. Tapi tidak begini juga kan? aku capek Nis. Ini udah kedua kalinya, dia menomorduakan aku, untuknya karir di pondok lebih utama daripada aku. Toh kita menikah atas dasar yang gak kuat. Hanya terpaksa, jadi mungkin aja dia gak cinta sama aku, dan masih memendam rasa sama Ustazah Hana. Aku bukan suuzon, tapi memang keduanya sudah terbukti saling suka, entah di masa lalu, atau masa kini. Daripada aku tersiksa batin, mending selesaian aja. Gitu, tolong sampaikan ke abangmu ya, aku mau pisah baik-baik. Bersambung, akankah Kayla segera menjanda? Ikuti